Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Viang. Kali ini aku akan menceritakan alur film Snake Eyes. Seorang pejuang yang mencari keadilan untuk kematian ayahnya. Dia terlibat dengan klan ninja Arashikage dan harus menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal. Tanpa berlama-lama, langsung saja simak videonya. Film diawali dengan seorang ayah yang tergesa-gesa membangunkan anaknya yang bernama Snake Eyes. Dia juga meminta agar anaknya bersembunyi dan tidak menunjukkan dirinya apapun yang terjadi. Dan ternyata rumah mereka tengah dikepung oleh sekelompok musuh yang hendak membunuh ayah dan anak tersebut. Karena tidak ingin anaknya terbunuh, sang ayah kemudian menghadapi kelompok itu. Namun karena terlalu banyak para sniper di luar sana, ayah pun memilih untuk mengorbankan dirinya supaya anaknya bisa lolos. Setelah anaknya lolos, dia pun terbunuh oleh kelompok tersebut. Rumahnya pun dibakar, sehingga tidak ada yang tersisa darinya. Singkat cerita, Snake Eyes pun beranjak dewasa. Anak tersebut kini berubah menjadi seorang petarung bebas yang dikenal dengan nama Snake Eyes. Snake Eyes tidak menginginkan harta tahta wanita, tapi mempunyai satu tujuan hidup, yaitu membunuh pelaku pembunuhan ayahnya. Setelah menyelesaikan pertarungan, dia pun didatangi oleh seorang laki-laki bernama Kenta dan ditawari sebuah pekerjaan. Sebagai imbalan, pria itu berjanji bahwa dia akan memberikan informasi tentang pelaku pembunuhan ayahnya beberapa tahun yang lalu. Setelah mendengar hal tersebut, Snake Eyes pun menerima ajakan Kenta demi mendapatkan informasi yang selama ini ia cari. Setelah sepakat, Kenta kemudian meminta agar Snake Eyes menemuinya di sebuah dermaga. Kemudian Snake pun datang ke sebuah dermaga dan langsung memulai pekerjaannya sebagai penyelundup senjata ilegal yang disembunyikan di dalam perut ikan, yang kemudian senjata tersebut akan dikirim ke berbagai negara. Ketika sedang bekerja, tiba-tiba Snake Eyes didatangi oleh seorang lelaki bernama Tommy yang memintanya untuk ikut serta dalam acara kopdar, dan sesampainya di lokasi, bos mereka langsung berpidato dan memberikan ceramah kepada seluruh pekerja tentang sebuah kepercayaan yang ternyata para pekerja di sana merupakan kelompok gangster terkuat negara Jepang yang bernama Yakuza. Namun, setelah mengucapkan kata Yakuza, si bos langsung membekukan Tommy dan hampir membunuhnya. Tidak berselang lama datanglah bos mereka yang sebenarnya, yaitu Kenta. Tanpa ditanya, Kenta langsung menghina Tommy dengan mengatakan bahwa dia merupakan sepupunya sekaligus salah satu anak dari orang terkuat di Jepang. Namun akhirnya dia harus berakhir di tempat yang kotor seperti ini. Dia juga menjelaskan bahwasanya Kenta merupakan sepupu Tommy dan mereka berdua tinggal dan dibesarkan di sebuah klan terkuat di Jepang yang bernama Arashikage. Namun karena sang pemimpin sudah berniat untuk mewariskan tahtanya kepada Tommy, akhirnya membuat Kenta marah dan memutuskan untuk keluar dari klannya. Setelah penyamaran Tommy terbongkar, Kenta meminta kesetiaan terhadapnya dengan membunuh Tommy tepat di hadapan Kenta dan seluruh anak buahnya. Namun karena Kenta belum pernah membunuh siapapun, maka dia memilih untuk tidak membunuh Tommy sehingga membuat Kenta menjadi musuh mereka berdua. Keduanya pun bekerja sama untuk melawan proyek Yakuza. Setelah berhasil mengalahkan semuanya, Snake Eyes selalu mengajak Tommy untuk kabur menggunakan sebuah kapal. Namun karena dendamnya yang sangat membara kepada Kenta, Tommy pun menolak dan memilih untuk melanjutkan pertarungannya dengan Kenta. Dan pertarungan kembali pecah, ketika Snake Eyes kembali membantu Tommy untuk melawan sisa-sisa dari anak buah si Kenta. Namun lagi-lagi Kenta berhasil lolos dari Tommy karena tiba-tiba puluhan anak buahnya datang. Sedangkan mereka berdua memilih untuk melarikan diri dengan masuk ke sebuah truk. Namun sayangnya rencana mereka tidak berjalan mulus karena anak buah Kenta terus mendatangi tanpa henti bagaikan hujan yang tak pernah reda. Tak berselang lama polisi pun datang dan langsung melerai pertikaian antara Arashikage dan para Yakuza. Sementara itu Snake Eyes pun pingsan akibat luka yang dia dapatkan dari katana yang berhasil menembus perutnya. Ketika sadar, Snake sudah berada di dalam pesawat bersama Tommy. Di sana, Tommy menjelaskan bahwa Kenta merupakan saudara yang akan bersaing dengannya demi mendapatkan posisi sebagai pemimpin klan Arashikage. Namun karena hanya ada satu kepemimpinan, maka Kenta berinisiatif untuk membunuh Tommy demi mendapatkan posisi tersebut. Ketika kejahatan Kenta terbongkar, akhirnya dia dibuang oleh klan, sehingga menjadikan Tommy sebagai pewaris tunggal yang akan mengisi posisi tersebut. Tommy akan membawa Snake Eyes ke dalam klannya karena dia merasa bahwa dirinya mempunyai hutang darah kepada Snake Eyes. Singkat cerita, Tommy mengajak Snake untuk bertemu dengan pemimpin klan, yaitu nenek Tommy sendiri. Dia sangat berterima kasih kepada Snake Eyes karena telah menyelamatkan satu-satunya pewaris tahta dari klan Arashikage. Tommy mengusulkan agar Snake Eyes masuk ke dalam klannya dengan melakukan ujian 3 tantangan, supaya Snake bisa menjadi salah satu anggota dari klan Arashikage.
Beberapa hari berlalu tibalah waktunya bagi Snake Eyes untuk melewati tantangan pertamanya. Sebelum tantangan pertama dimulai, pemimpin klan memperkenalkan dua guru terhormat yaitu Headmaster dan Black Master. Setelah itu Tommy juga memberikan pesan kepada Snake agar dia meninggalkan egonya, menyerang dengan kehormatan, tidak mementingkan diri sendiri, dan kejujuran akan menuju keharmonisan. Kemudian Headmaster juga menjelaskan tentang aturan tantangan pertamanya, yaitu masing-masing dari mereka akan memegang sebuah mangkuk berisi air, dan Snake Eyes harus mengambil mangkok dari tangan Headmaster tanpa menumpahkan airnya sedikit pun. Dan di sana Snake memiliki 4 kali kesempatan untuk mendapatkan mangkok tersebut dari Headmaster. Setelah 3 kali gagal dan mendapatkan kesempatan terakhir, Snake kemudian teringat dengan pesan Tommy agar menghilangkan egonya. Lalu Snake pun mencoba untuk meminta mangkoknya secara baik-baik, dan dengan senang hati Master pun memberikan mangkoknya. Ujiannya pun dinyatakan lulus. Malam harinya para petinggi klan mengadakan pesta sederhana untuk menyambut Tommy sebagai calon pewaris klan Arashikage. Mereka meyakini bahwa Tommy merupakan generasi terakhir dari klan tersebut. Tommy juga berkata bahwa ketika nanti dia menjadi ketua klan dia ingin Snake Eyes menjadi orang kepercayaannya. Setelah pesta usai, Snake kemudian meminjam motor milik klan dengan dalih ingin pergi ke warung Madura. Namun tanpa sepengetahuan Tommy, ternyata Snake pergi menemui Kenta yang rupanya selama ini Snake bekerja sama dengan Kenta untuk mengelabuhi Tommy dan mendapatkan kepercayaan klan Arashikage. Meski sebenarnya upaya ini terpaksa dilakukan oleh Snake demi menemukan siapa pembunuh ayahnya. Ternyata Kenta ingin agar Snake bisa mengambil permata milik klan Arashikage yang tersimpan jauh di dalam kastil. Setelah bertemu Kenta, Snake pun bergegas pulang. Namun saat akan memasuki rumah, ternyata Akiko memperhatikan Snake secara diam-diam. Keesokan harinya Snake mulai berkeliling dan mengamati semua area kastil untuk menemukan keberadaan permata tersebut. Namun tak berselang lama, dia malah bertemu dengan Tommy hingga akhirnya mereka berdua pun langsung nongki. Tommy bercerita tentang keagungan sebuah permata yang selalu mereka jaga dari generasi ke generasi. Lalu Tommy juga memberikan Snake sebuah hadiah berupa pedang kehormatan sebagai ucapan selamat atas kelulusannya pada ujian pertama. Paginya Snake mulai menelusuri bagian dalam kastil untuk mencari tahu titik lokasi permata. Tapi malah dipergoki oleh Akiko, sehingga mau tidak mau dia harus mengurungkan niatnya tersebut. Ketika Akiko melihat pedang kehormatan yang dipegang Snake, dia langsung mengajaknya berduel untuk melihat kelayakannya memegang senjata suci tersebut, yang pada akhirnya duel antara Snake dan Akiko pun terjadi. Akan tetapi pertarungan mereka harus terhenti, karena Akiko mendapat info dari Tommy bahwa Kenta sudah menyelundupkan senjata ilegalnya sampai ke Jepang. Sehingga mereka bertiga pun memutuskan untuk menyerang kelompok Kenta sekaligus menyita seluruh senjata selundupannya. Singkat cerita malam harinya mereka sampai di markas senjata milik Kenta beserta hujan yang membasahi. Tommy berhasil menghabisi satu persatu anak buah Kenta, hingga menyisakan Kenta seorang. Kenta yang begitu mahir menggunakan pedang, jelas bukan tandingan Tommy. Namun karena kalah jumlah, akhirnya Kenta lebih memilih untuk mundur daripada membuang nyawanya di sana. Mereka pun berhasil mendapatkan senjata yang diselundupkan ke Jepang. Namun betapa terkejutnya Tommy ketika mengetahui bahwa terdapat campur tangan dari sebuah sindikat teroris paling berbahaya yang bernama Cobra. Tommy pun menghubungi rekan yang bernama Scarlet, seorang agen anti-teroris dari organisasi yang bernama Geijo, dan alasan Tommy menghubungi Scarlet adalah agar organisasinya dapat mengurus Cobra sehingga Tommy bisa menghadapi Kenta tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Sementara itu Scarlet yang mendapat kabar bahwa organisasi Cobra mulai bergerak langsung memutuskan untuk pergi ke Jepang saat itu juga. Setelah semua selesai, malam itu Snake kembali menemui Kenta untuk menanyakan maksud dan tujuan Kenta yang sebenarnya. Akan tetapi Akiko yang masih curiga terhadap Snake Eyes pun mencoba mengikutinya dari kejauhan. Meski pada akhirnya Snake bisa meloloskan diri dari Akiko dan langsung pergi ke dalam markas. Di markas, Snake bertemu dengan Kenta dan seorang gadis yang bernama Baroness, salah satu agen Cobra yang bisa dikatakan sangat profesional. Di sana Snake mulai berpikir untuk mundur dari kesepakatannya karena Kenta sudah melangkah terlalu jauh dari perkiraannya. Namun Snake diimingi dengan memberikan orang yang telah membunuh ayahnya. Dia memberikan waktu 3 hari untuk mendapatkan apa yang mereka berdua inginkan. Namun jika Snake berkhianat maka dia akan kehilangan kesempatan tersebut untuk bertemu dengan pembunuh sang ayah. Singkat cerita tibalah waktunya bagi Snake untuk memulai tantangannya yang kedua. Kali ini merupakan giliran Black Master untuk memberikan ujian kepadanya di sebuah tempat yang sunyi. Black Master memberikan sebuah cahaya kepada Snake dan memintanya untuk mengikutinya. Snake pun mulai mengikuti cahaya tersebut dan ternyata cahaya itu membawa ke masa lalu tepat di mana sang ayah terbunuh. Namun tiba-tiba ia mengatakan bahwa Snake harus melepaskan semua beban yang mengikatnya karena sejatinya kematian sang ayah bukanlah kesalahan Snake, karena prioritas ayahnya merupakan keselamatan Snake itu sendiri. Tidak lama kemudian Black Master mendatangi Snake dan berkata bahwa tujuan dari ujian tersebut untuk mengetahui kelemahan diri sendiri, maka dari itu dia sendirilah yang harus mengatasinya. Singkat cerita hari ujian terakhir pun tiba, Snake diminta untuk turun ke sebuah lubang yang di dalam terdapat ular anaconda raksasa.
Konon katanya ular itu tidak akan memakan manusia yang hatinya suci, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sementara itu Snake berusaha dengan keras untuk menenangkan hatinya. Tapi Snake tidak bisa melepas dendam kepada orang yang telah membunuh ayahnya, dan hampir terbunuh oleh ular tersebut. Beruntung Akiko yang tidak tega melihat Snake dalam bahaya memutuskan untuk langsung menolongnya. Karena kejadian itu, akibatnya pemimpin klan marah dan menginterogasi mereka karena dianggap telah merusak kesucian dari 3 tantangan tersebut. Kemudian Snake berkata jujur kalau dia masih menyimpan dendam terhadap pembunuh ayahnya dan itulah penyebab tidak lolosnya Snake dalam ujian tersebut. Setelah itu Snake mendatangi Tommy dan meminta maaf karena dia tidak jujur kepadanya. Namun Snake akan membuktikan kesetiaannya kepada Tommy dengan sama-sama melukai tangan mereka menggunakan katana yang kemudian disusul dengan saling berjabat tangan. Tapi ternyata hal itu hanyalah sebuah jebakan agar Snake bisa mendapatkan darah Tommy, supaya bisa membuka pintu kuil permata. Kuil permata hanya bisa dibuka melalui DNA orang penting di klan Arashikage. Dengan darah milik Tommy, Snake pun berhasil mendapatkan permata tersebut dengan begitu mudah. Namun tiba-tiba Akiko datang untuk menghentikan Snake, dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Akan tetapi upayanya gagal, sehingga Snake berhasil membawa permata tersebut. Snake pun mendatangi Kenta yang lagi bersama Baroness dan menyerahkan permata itu kepadanya sesuai kesepakatan mereka di awal. Akhirnya Kenta mempertemukan Snake dengan pembunuh ayahnya. Namun, ternyata pembunuh ayahnya itu merupakan salah satu dari organisasi Cobra yang tiada lain adalah sekutunya Kenta sendiri. Lalu Snake memutuskan untuk melepaskan pembunuh itu dan berbalik arah untuk menghancurkan organisasi Cobra yang tengah beraliansi dengan Kenta untuk menghancurkan klan Arashikage. Namun ketika mengejar Kenta, Snake bertemu dengan Tommy dan Akiko yang sudah terlanjur marah kepada Snake dan berniat untuk membunuhnya. Tanpa memperdulikan hal itu, Snake malah meminta Tommy dan Akiko untuk kembali ke klannya yang sedang dalam bahaya. Akan tetapi Akiko lebih memilih untuk membantu Snake. Tidak berselang lama, akhirnya Tommy berhasil berhadapan dengan Snake dan duel pembalasan pun dimulai. Di tengah pertarungan mereka, Snake pun mengatakan bahwa Kenta membawa permatanya untuk menghancurkan klan, dan Tommy pun luluh dan mulai membantu satu sama lain. Singkat cerita, Kenta dan Baroness kini sudah berada di dalam kastil Arashikage. Mereka kemudian menghancurkan kastil dengan menggunakan permata tersebut. Kemudian Headmaster dan Black Master beserta seluruh penghuni kastil yang lainnya langsung dikerahkan untuk menghentikan Kenta dan kelompoknya. Tidak lama kemudian Scarlet pun datang dan langsung membantu para Master untuk menghadapi kelompok Kenta dan Baroness. Namun karena Kenta memiliki permata yang sangat kuat sehingga membuat pemimpin Arashikage tertangkap, yang menandakan bahwa klan Arashikage telah ditaklukkan. Karena Baroness menganggap bahwa tugasnya telah selesai, dia pun meminta Kenta untuk menyerahkan permata sesuai seperti yang telah mereka sepakati sebelumnya. Akan tetapi Kenta malah memutuskan untuk menguasai permata itu sendirian dan balik memusuhi Baroness. Lalu ketika Kenta hendak mengeksekusi pemimpin klan yang tidak lain adalah neneknya sendiri, tiba-tiba anak buah Kenta memberitahu Kenta bahwa Tommy telah datang. Dan benar saja, Tommy yang telah sampai ke dalam klan langsung membagi mereka bertiga menjadi 2 kelompok. Snake akan mengamankan pemimpin, sedangkan Tommy akan mencari keberadaan Kenta untuk mengambil kembali permata tersebut. Setelah kelompok Kenta terpojok, pemimpin klan menggunakan sebuah bom asap agar kelompoknya bisa menyebar dan menggunakan semua petasan yang ada di gudangnya sebagai serangan kejutan untuk Kenta. Dan benar saja, petasan tersebut cukup efektif sehingga membuat Kenta terpental. Karena ledakannya, dia pun tanpa sadar melepaskan permata tersebut yang langsung diambil alih oleh Tommy. Tanpa sadar, Tommy langsung menyerang Kenta dengan permata tersebut dan hal itu membuat pemimpin klan kecewa, karena permata tersebut hanya digunakan untuk menyelamatkan, bukan untuk menyerang, dan permata pun diambil oleh pemimpin klan. Singkat cerita Kenta berhasil meloloskan diri, Snake yang punya dendam pribadi pun langsung mengejarnya sampai ke tempat lubang penghakiman, dan pertarungan pun terjadi. Karena Snake Eyes bukanlah lawan yang sepadan untuk Kenta, dia pun menggunakan akalnya untuk menjerat kaki Kenta dan memasukkannya ke dalam lubang penghakiman, hingga membuatnya mati dimakan oleh sang ular penghakim. Sedangkan Snake berhasil mengosongkan hatinya, dan dia pun berhasil selamat dari sang ular penghakim tersebut. Di sisi lain Headmaster berhasil mengembalikan permatanya ke tempat semula, sementara itu pemimpin klan memutuskan untuk mengakhiri garis kepemimpinan klan. Hal itu disebabkan karena Tommy sang pewaris terakhir telah melanggar aturan klan untuk tidak menggunakan kekuatan permata untuk menyerang. Mendengar hal tersebut, Tommy sangat marah dan memutuskan untuk pergi dari klan dan mengembara seorang diri tanpa menjadi pengikut siapapun. Dia juga berjanji akan membunuh Snake Eyes ketika mereka bertemu suatu hari nanti. Setelah kepergian Tommy, Snake memutuskan untuk pergi meninggalkan klan tersebut untuk membawa Tommy kembali. Namun sebelum pergi Akiko memberinya sebuah outfit yang akan selalu dia pakai dalam misi pencariannya,
Kemudian Scarlett memberikan sebuah berkas tentang siapa ayahnya. Dan ternyata ayahnya adalah seorang anggota Geijo yang telah menyelamatkan ribuan nyawa dengan menyusup ke dalam sel kobra. Sehingga bisa mencegah sebuah insiden yang akan membunuh separuh dari populasi manusia. Dan itulah alasan mengapa kobra membunuh ayahnya. Film diakhiri dengan Baroness yang mendatangi Tommy untuk mengisi kursi kosong dalam organisasi kobra. Dan akhirnya Tommy menyetujui ajakan Baroness dan mengubah namanya menjadi Storm Shadow. Dan film pun berakhir. Film ini menunjukkan perjalanan karakter Snake Eyes yang tidak hanya melibatkan pertempuran fisik, tetapi juga pertarungan moral. Dia harus memilih antara loyalitas kepada klan dan pencarian balas dendam pribadi. Pada akhirnya, film ini mengedepankan tema tentang identitas, pengorbanan, dan pentingnya hubungan keluarga. Juga menawarkan aksi yang mendebarkan dan visual yang menarik. Jika suka, jangan lupa tekan tombol like dan sampai bertemu di video selanjutnya.